Sahabat guru hebat, kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru semua yang telah kembali mengajukan beberapa pertanyaan sehingga saya terinspirasi untuk kembali menampilkan dua tutorial pada hari ini, yang tentu tutorial kali ini adalah sangat penting untuk keberhasilan sahabat guru hebat semua di dalam membuat publikasi ilmiah, khususnya pada cara mudah membuat makalah dan cara mudah menyusun laporan penelitian tindakan kelas yang nanti akan saya singkat dengan PTK untuk sahabat guru, serta penelitian tindakan sekolah untuk sahabat semua kepala sekolah. Nah, pada tutorial kali ini, khususnya pada pembuatan makalah, saya akan menyertakan dua contoh makalah yang merupakan makalah terbaik yang pernah saya buat, khususnya berhasil sebagai finalis lomba tingkat nasional dan juga sekaligus dilengkapi dengan contoh PTK dan PTS yang sudah diterbitkan pada jurnal. Nah, latar belakang tutorial kali ini tentu adalah semangat saya untuk berbagi strategi cara mudah naik pangkat kepada sahabat guru semuanya, karena di dalam fakta, bukti, masih ditemukan kesulitan sahabat guru dalam menyusun makalah maupun laporan PTK atau PTS. Tentu ini faktor penyebabnya adalah bisa saya identifikasi yang berasal dari faktor internal sahabat guru hebat semuanya. Yang pertama faktornya adalah tidak ada ide, tidak terlatih, tidak pernah melakukan, takut salah. Dan yang terakhir ini yang perlu diperbaiki, yaitu adalah faktor jarang membaca. Nah, oleh sebab itu, penggunaan atau mengoptimalkan penggunaan teknologi dan termasuk juga collaborative action yang melibatkan berbagai aspek yang dimiliki oleh sahabat guru hebat semuanya, maka teknologi dan collaborative action ini akan betul-betul bisa memenuhi aspek substansi dan konten dari publikasi ilmiah. Oleh sebab itu, jika channel yang khususnya di cara mudah naik pangkat ini betul-betul bisa memberikan dampak peningkatan kompetensi bagi sahabat guru hebat semua, maka tentu bagi yang belum sempat memberikan subscribe dan like, tentu saya berharap untuk bisa login dengan email dan password yang tepat sehingga bisa memberikan subscribe. Tentunya juga bisa dilakukan untuk di-share kepada sahabat guru semuanya, sehingga mari kita sama-sama maju bersama hebat semuanya untuk tentunya mulai dari guru jenjang TK, jenjang SD, jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, baik itu kejuruan maupun juga guru-guru dari sekolah menengah dan di tingkat sekolah luar biasa. Nah, awal dari keberhasilan sahabat guru semua di dalam menentukan atau di dalam membuat makalah maupun PTK ataupun PTS, maka saya akan mengambilkan satu kajian yang cukup menentukan bahwa kualitas hasil belajar itu menurut Education Endowment Foundation 2018 itu menyebutkan bahwa
efektivitas dan biaya untuk menentukan keberhasilan kualitas hasil belajar itu ditentukan oleh 4 poin teratas yang bisa dilakukan oleh sahabat guru hebat semuanya. Yang pertama, makalah maupun PTK maupun PTS yang bisa dilakukan, dikembangkan itu adalah bagaimana upaya sahabat guru hebat semuanya di dalam menentukan umpan balik. Yang pertama, pemberian umpan balik kepada siswa, feedback to pupils. Kemudian yang kedua itu adalah strategi metakognitif. Ini yang poinnya kalau kita lihat di sini ada 8. Kemudian yang paling tinggi itu adalah feedback to pupil tadi, yaitu pemberian umpan balik kepada siswa. Kemudian tutorial secara berpasangan. Dan di berikutnya ada kolaboratif, pembelajaran kolaboratif berkelompok. Mulai dari jigsaw, strategi jigsaw, kemudian ada STAT. Dan juga di sini menghadirkan pembelajaran di kurikulum 2013, mulai dari model inquiry, discovery learning, mulai juga dengan pembelajaran problem based learning, termasuk juga project based learning. Maka aspek dari penentu kualitas hasil belajar betul-betul bisa dilakukan oleh sahabat guru hebat semua. Tentunya orientasi makalahnya, judulnya, dan juga PTK maupun PTS bisa dikembangkan dari judul-judul yang efektif di dalam pemberian strategi. Nah, khusus di dalam strategi metakognitif, ini barangkali bisa dikembangkan dari beberapa yang sering saya sampaikan, khususnya bisa ditemukan beberapa jembatan keledai yang bisa digunakan seperti tugas pokok guru diistilahkan dengan Dikjar Bing Rahtih Laisi, kemudian di kompetensi guru PKS Prop 7322, termasuk kompetensi kepala sekolah itu kemana kau susi, itu adalah strategi metakognitif yang cukup efektif, yang sangat berdampak bagi pengembangan diri sahabat guru, dan juga akhirnya akan berdampak kepada peserta didik maupun pengembangan potensi dari sekolah yang berhasil dioptimalkan ketika sahabat guru hebat semua telah mulai melakukan aspek-aspek penting di dalam pembuatan makalah maupun PTS. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan, kesalahan yang masih tampak pada makalah yang diusulkan oleh sahabat guru hebat semuanya, itu mulai dari 1, penulisan abstrak yang belum lengkap, memuat secara singkat latar belakang, tujuan, kajian pustaka yang dikembangkan, hasil dan upaya yang telah dilakukan, serta kesimpulan dan saran belum menjawab tujuan dari penulisan makalah yang diajukan. Begitu juga pada bab 1 ya. Khususnya pada bab 1 pendahuluan, latar belakang itu belum tegas di dalam menyampaikan konteks yang dibahas. Kondisi idealnya terkait undang-undang. Kondisi ideal yang berikutnya PP, peraturan pemerintah, dan juga sampai kepada Permendikbud belum dibahas di kondisi ideal. Kondisi nyata tinggal dicek bagaimana sebetulnya perbandingan antara kondisi nyata dan kondisi ideal di satuan pendidikan masing-masing. Ini guru hebat semua perlu peka, sehingga nanti akan bisa menemukan kesenjangan atau gap. Barulah muncul kontribusi penulis mengatasi kesenjangan atau gap pada aspek pembahasannya. Juga perlu mengimplementasikan hal-hal yang penting, khususnya di dalam meningkatkan proses belajar dan hasil belajar, serta juga memajukan mutu sekolah. Nah, sedangkan di pembahasan yang penting yang belum muncul itu adalah bagaimana fokus dari sahabat guru hebat belum optimal di dalam mengalirkan aspek pada variabel yang dikembangkan, dan termasuk di pembahasannya belum merujuk pendapat ahli yang dikaitkan dengan kajian pustaka yang diambil. Berikutnya pada bab 3, sahabat guru hebat belum mengoptimalkan memuat kesimpulan dan saran
mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai. Tahapan berikutnya, makalah yang dibuat belum diseminarkan, dan walaupun ada yang sudah melakukan proses seminar, tetapi belum pesertanya itu hanya berasal dari satu sekolah, sehingga belum memenuhi pesertanya harus berasal dari 3 sekolah. Oleh sebab itu, saran mudahnya adalah seminar, makalah maupun PTK atau PTS silakan dilakukan pada ajang kegiatan MGMP yang tentunya akan mudah memenuhi 3 peserta yang berasal dari 3 sekolah yang berbeda. 5 kali 3, 15 peserta. Sehingga dari situ akan memenuhi aspek 3 sekolah berbeda, itu akan terpenuhi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan seminar, maka jangan lupa untuk dilakukan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiahnya itu bisa di perpustakaan atau memilih di jurnal dengan DOI tertentu, yaitu DOI itu adalah Digital Object Identifier, atau istilah lainnya adalah pengenal objek digital. Atau ada istilah lain yaitu alamat identitas artikel yang sudah diterbitkan di jurnal. Nah, berikutnya adalah pada penolakan yang masih tampak, khususnya sahabat guru hebat di dalam membuat penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah, yaitu yang pertama, aspeknya sama, abstrak dan penulisan abstrak belum benar. Di bab 1 juga sama, seperti di pembuatan makalah. Nah, kemudian di bab 2, kajian pustakanya ini masih belum optimal membahas tentang variabel yang diteliti, sekaligus belum adanya bahasan tentang penelitian terkait yang dilakukan peneliti sebelumnya yang dimunculkan sebagai rujukan. Ini yang penting di bab 2 yang belum digali oleh sahabat guru hebat semuanya. Begitu juga di bab 3, penolakan yang umumnya terlihat ini adalah penelitian belum, khususnya di metodologi penelitian, belum menerapkan alternatif pemecahan masalah yang sudah dirumuskan sebagai rencana tindakan, mulai dari rencana, implementasi tindakan, kemudian melakukan pengamatan, evaluasi terhadap tindakan, dan memberikan refleksi umpan balik guna merumuskan tindakan berikutnya, minimal 2 siklus. Berarti karena 1 siklus itu 2 kali pertemuan, maka diperlukan 4 kali pertemuan. Jika nanti ada penilaian, maka perlu totalnya adalah 6 kali pertemuan baru bisa digunakan untuk penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah. Nah, berikutnya pada bab 3, itu yang penting yang belum muncul itu adalah khususnya pada rancangan penelitian yang dimunculkan itu belum optimal di dalam kegiatan pra penelitian, termasuk di sananya adalah menyusun rencana tindakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan pelaksanaan penelitian, kegiatan pengamatan, dan kegiatan refleksinya ini belum dibuatkan. Masing-masing indikator keberhasilannya itu apa? Ini yang ketika dicari oleh tim penilai kemudian tidak ada, maka dengan mudah dan dengan cepat, maka usul penelitian yang sahabat guru hebat semua lengkapi berkasnya, lampirkan, akan dengan mudah juga ditolak oleh tim penilai. Oleh sebab itu, lengkapi rancangan penelitian di samping metode penelitiannya juga harus benar, lokasi penelitian, data dan sumber penelitian, termasuk metode dan instrumen pengumpulan data, ini juga penting, karena instrumen kalau dia berbicara hasil belajar, maka betul-betul soal yang dikembangkan harus juga mengacu pada soal berpikir tingkat tinggi, HOTS, sesuai dengan ranah dari aspek pesan kognitif yang disampaikan pada KD masing-masing. Kalau dia memang C3, maka bagaimana membuat soal penerapan itu
penting untuk dilakukan. C4-nya, C5 dan C6 itu sudah mulai soal HOTS-nya. Nah, di bab 4 juga sahabat guru hebat masih belum optimal di dalam membuat data pelaksanaan penelitian. Paparan data penelitian itu dibagi menjadi dua, data siklus 1 dan data siklus 2. Kalau ini 2 siklus, kalau 3 tentu akan nambah menjadi siklus ketiga. Setiap siklus dipaparkan, dideskripsikan hasil perencanaan siklus 1, perencanaan siklus 2, dan di masing-masing siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan jangan lupa refleksinya. Perenungan yang dilakukan, apakah sudah benar di refleksinya ini antara rencana, pelaksanaan, dan juga pengamatan, ini sudah satu tahapan yang benar. Jika belum, maka nanti akan dibuat perubahan pada siklus berikutnya. Apa yang tidak sesuai dilakukan, maka akan tentu menjadi perhatian sehingga betul-betul antara kolaborator dan pelaksana dari peneliti itu sendiri betul-betul melaksanakan ketat dengan apa yang sudah direncanakan, harus dilaksanakan dan juga diamati, kemudian dilakukan telaah secara bersama-sama. Nah, tentu makalah maupun PTK dan PTS yang telah diusulkan, jangan sampai makalahnya belum selesai, itu sudah saking buru-burunya untuk naik pangkat, belum lengkap, masih dalam bentuk proposal, itu sudah diusulkan ke tim penilai. Sehingga tentu akan sangat merugikan guru hebat semua, karena berupa proposal sudah dikirimkan, sehingga perlu waktu untuk telaah, mulai dari makalah bab 1 dan bab 2, ya, karena makalah itu tentu hanya 3 bab, sedangkan di PTK dan PTS itu bab 1 sampai bab 5. Sehingga khusus untuk makalah, bab 1 misalnya hanya mengirim 2 halaman, bab 2-nya 5 halaman. Total keseluruhan sebetulnya kita bukan melihat dari aspek halamannya, tetapi bagaimana masalah yang dibahas betul-betul diselesaikan secara tuntas, sehingga betul-betul yang membaca mendapatkan manfaat untuk informasi pengetahuan yang baru, sehingga pengembangan diri dari sahabat guru hebat betul-betul dilaksanakan, terbukti dari optimal pengembangan yang sudah dilakukan. Begitu juga untuk PTK dan PTS, masih belum optimal, belum jelas gambaran pada setiap siklus yang digunakan. Untuk meningkatkan proses dan hasil belajar ini, maka penting untuk dilengkapi secara optimal agar secara substansi dan konten bahwa itu adalah layak sebagai PTK dan PTS. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, sahabat guru hebat semua, saya akan mengajak bagaimana mengoptimalkan membuat makalah dan PTK maupun PTS itu menggunakan bantuan Google Scholar. Dan setelah Google Scholar dioptimalkan, maka penting untuk dipadukan dengan bagaimana menggunakan snipping tools. Nah, dua bantuan teknologi ini akan memberikan sahabat guru hebat semuanya tidak lagi kesulitan mencari sumber bahan, mencari informasi, dan betul-betul akan dipandu ketika bisa masuk ke Google Scholar dengan mengetik kata kunci yang betul-betul diharapkan sangat spesifik. Sahabat guru hebat, bagaimana mengoptimalkan fasilitas yang ada di Google Scholar dan snipping tools untuk membantu menyelesaikan secara komplit, khususnya di bab 4 dan di pembahasan. Kita akan mulai dulu dengan menggunakan
Google Scholar. Tentu penting ketika guru hebat sudah masuk ke Google, cukup mengetik Google Scholar, ya. Setelah ini dilakukan, maka akan muncul Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kuncinya Google Cendekia itu adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi, diluncurkan sejak tahun 2004, tetapi kunci di sini adalah sahabat guru hebat akan dipertemukan dengan berbagai literatur, jurnal, dengan catatan sahabat guru hebat mampu memasukkan kata kunci yang penting. Mulai dari peningkatan, saya contohkan di sini adalah peningkatan hasil belajar kimia larutan misalnya. Kalau sahabat backgroundnya bukan kimia, silakan menggunakan peningkatan hasil belajar sesuai dengan mapel yang diampu. Maka dari sini sahabat muda akan sudah dibantu, sahabat hebat semua, guru hebat semua akan dibantu dengan jurnal dari tahun yang betul-betul memberikan 2020, 2019, 2016. Pilihannya sangat-sangat memberikan kemudahan, dan di sebelah kanan di sini sudah ada file PDF-nya yang bisa di-download. Ini yang harus dimaksimalkan ketika guru hebat semuanya belum sempat membaca hal-hal penting yang mendukung pembuatan makalah maupun pembuatan PTS dan juga PTK, baik itu oleh PTK oleh guru, PTS oleh kepala sekolah, maka ini betul-betul bisa dilakukan untuk menjelajah rujukan-rujukan yang paling tepat, yaitu melalui Google Scholar, karena pilihannya sudah jelas, semua jurnal itu jurnal terbaru. Begitu juga dengan penggunaan snipping tools. Snipping tool akan membantu untuk mengambil gambar-gambar yang penting terkait dengan KD sahabat guru ampuh semua, tinggal sederhana. Lakukan setelah snipping tools diketik di bars di bagian bawah, maka snipping tool cukup lakukan dengan Ctrl C dan Ctrl vitamin, maka sudah akan segera berada di posisi Word yang sedang kita bekerja. Nah, mulai dari bar di bawah, snipping tool, silakan diketik, kemudian akan muncul snipping tool, tinggal dilakukan new, maka sudah akan muncul hasil yang kita harapkan sesuai dengan kata kunci. Nah, sahabat guru hebat, dari penggunaan Google Scholar dan snipping tools, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh makalah. Ini yang saya katakan, ini adalah makalah terbaik yang saya pernah buat, yaitu di finalis lomba tingkat nasional. Nah, kesalahan yang sahabat guru hebat lakukan di dalam menulis abstrak itu pola penulisannya seperti contoh misalnya, makalah yang saya buat ini cukup namanya boleh dibalik, Sarman Iwayan 2012, lalu di sini judul makalahnya tinggal dicetak miring, kemudian di bawahnya masih lanjut ya, agak masuk ke dalam beberapa ketukan, karya tulis ilmiah. Jadi di sini sahabat guru hebat harus betul-betul memberikan aspek yang optimal di dalam memanfaatkan judul abstrak yang saya kembangkan di sini ya. Jadi silakan ini dioptimalkan. Cara menulis abstraknya, sekali lagi, abstrak 3 spasi,
Sarman Iwayan, dan seterusnya. Lalu di sini ada kata kunci. Ada kata kunci. Nah, kata kuncinya itu jaraknya juga 3 spasi. Lalu di bagian bawah ini terus menggunakan aspek penulisannya. Ada tujuan, kemudian juga ada sedikit terkait dengan kajian pustaka, kemudian juga hal-hal penting di dalam makalah. Itu silakan dimuat sehingga betul-betul memberikan makna bahwa makalah yang kita buat, pesan ini tersampaikan. Termasuk juga di daftar isi, silakan dikembangkan, diikuti sesuai dengan format yang memang diminta di situ. Nah, termasuk di pendahuluan bab 1. Di pendahuluan ini betul-betul harus memuat mulai dari yang pertama ada konteksnya. Konteksnya tadi adalah tambang emas, ya, tambang emas tanpa izin, peti, ya. Lalu di berikutnya ada kondisi ideal. Kondisi ideal tentu bisa diceritakan, mengambil dari Permendikbud, mengambil dari rujukannya, silakan dikutip sampai kepada kajian pustakanya. Betul-betul harus dibuat mengacu kepada variabel yang kita teliti. Kebetulan di sini adalah tambang emas, maka bagaimana proses penambangan emas itu betul-betul dijelaskan secara jelas, mulai dari penambangan, ada 3 di sini, ada di lanting, ada di menggunakan kasbuk, ada di tembak semprot yang digunakan, itu betul-betul memberikan pemahaman bahwa 3 aspek yang ada di penambangan emas ini penting untuk dipahami dan jangan menggunakan raksa di proses karena berbahaya di metil merkurinya. Nah, di bab 3-nya juga demikian. Di bab 3 tentu harus memberikan kesimpulannya itu mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai, termasuk juga saran. Nah, berikutnya yang kedua, ini adalah makalah yang kedua, yaitu judulnya sama, membuat abstrak, tinggal dibalik Sarman Iwayan, misalnya di sini 2002, mengatasi kebakaran lahan dan hutan sebagai upaya menumbuhkan sikap positif mencegah pemanasan global. Jadi judulnya ini dicetak miring, kemudian karya tulis ilmiahnya ini adalah sebagai penjelasannya, kemudian kata kuncinya sama, termasuk juga di sini saya ada nampilkan makalah lain, peningkatan tugas pokok dan kompetensi guru serta kepala sekolah, menumbuhkan kultur belajar abad 21, membangun kompetensi SDM unggul. Nah, ini silakan judul-judul ini dikembangkan oleh sahabat guru muda, guru hebat semuanya, untuk memberikan kekuatan bahwa makalah itu benar-benar penting di informasi yang disampaikan itu bisa dipahami oleh sahabat guru semuanya. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan laporan PTK dan PTS. Poin pentingnya di sini adalah bahwa PTK itu sampelnya adalah siswa, PTS sampelnya adalah guru, sedangkan siklusnya minimal 2, saya kira ini sudah dipahami dengan mudah, termasuk total pertemuan itu ada 6. Kenapa? Karena masing-masing siklus itu ada 2 pertemuan dan minimal 2 siklus, sehingga harus diakhiri dengan penilaian, sehingga tentu betul-betul di sini yang tampil itu adalah inovasi cara mengajar dan menggerakkan atau memimpin guru untuk memajukan sekolah. Inovasi apa yang sahabat guru hebat sudah berhasil tampilkan? Silakan lakukan penelitian tindakan kelas atau tindakan sekolah. Sedangkan kalau pembelajarannya biasa-biasa, maka itu bukan PTS. Poin pentingnya di dalam menyusun laporan PTK dan PTS adalah susun selengkap-lengkapnya. Lakukan seminar di KKG, di MGMP, di MKKS agar pesertanya minimal 15 dari 3 sekolah berbeda pasti akan terpenuhi. Dan pada saat seminar harus betul-betul mengecek, mengoreksi, memberikan masukan, memberikan saran. Jangan hanya formalitas seminar.
sehingga tulisan-tulisan yang melompat, tulisan yang maknanya tidak jelas, itu betul-betul bisa dikaji bersama. Jangan sampai layoutnya mulai dari before dan after di dalam pengetikan itu masih jaraknya sangat-sangat jauh, seolah-olah barusan di-download dari online itu lalu langsung dikirim. Setelah selesai melakukan seminar dengan baik, lalu terbitkan di jurnal. Kenapa penting di jurnal? Karena memang tuntutan dari sahabat guru hebat untuk memenuhi aspek di dalam bagian-bagian PTK itu. Karena kalau tidak lengkap, tentu bagian awalnya terdiri dari halaman judul, lembaran pengesahan, kata pengantar, daftar isi, sampai kepada abstrak. Ya, bagian isi bab 1, bab 2, bab 3, metode penelitian, ya, bab 4, hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian, pembahasannya. Inilah yang penting, ya. Jangan sampai di bagian awal, bagian isi, dan sampai bagian penunjang, sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selengkap-lengkapnya seperti instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja peserta didik, contoh isian instrumen foto-foto. Ingat ini, contoh isian instrumen, bukan tabel-tabel kosong. Foto-foto kegiatan, surat izin penelitian, sampai kepada RPP, ya, dan dokumen pelaksanaan penelitian yang lain yang menunjang keaslian penelitian tersebut benar-benar dilengkapi. Jangan tabel kosong. Nah, tentu di sini setiap bab pada PTK dan PTS harus dibaca dan ditelaah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pada siklus 1 dan 2. Sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, betul-betul harus dilengkapi. Kemudian, poin penting di pembahasan. Harus melakukan pengujian argumen-argumen yang mendukung, disertai dengan argumen yang teruji, harus ada fakta, data, hukum, teori. Maka disinilah manfaat dari Google Scholar tadi dan Snipping Tool untuk menemukan, terutama di Google Scholar-nya, menemukan rujukan pendapat ahli terkait variabel yang dibahas, khususnya dari tahun-tahun yang sangat update, 2020, 2019, 2018, 16. Ini yang sangat disarankan. Oleh sebab itu, argumen yang didukung mulai dari data yang menunjukkan bahwa tulisan bersifat akademik, didukung dengan teori dan kaidah, serta nalar dan logika sehingga maknanya jelas tentang pesan yang ingin dikomunikasikan dengan pembaca. Harus dibandingkan dan dikontraskan, ya. Ada yang bisa memihak dan ada tulisan yang menentang. Pesan dan maknanya jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga tulisan yang dibuat mewakili kita berdialog dengan siapa? Dengan pembaca. Oleh sebab itu, isi tulisan harus komunikatif. Dan ini tentu memerlukan latihan. Tidak bisa instan. Tidak bisa langsung jadi. Tidak usah buru-buru. Pelan-pelan namun akan menghasilkan sesuatu tulisan yang bermakna bagi diri sendiri, pengembangan diri, dan juga siswa serta kemajuan peserta didik. Ini yang paling penting. Nah, di berikutnya, di sini saya memberikan satu contoh PTK, peningkatan kemampuan memprediksi hasil persamaan reaksi siswa kelas 10-3 SMA Negeri 5 Palangkaraya melalui fenomena makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Ini dilengkapi dengan halaman judul, surat keterangan penelitian, halaman pengesahan, seminar, sampai ke perpustakaan, dan seterusnya. Silakan sesuai dengan catatan tadi, dibuat selengkap-lengkapnya. Nah, mulai dari pendahuluan, termasuk tabel indikator keberhasilan, bagaimana membuat rencana 1, itu ada di RPP 1, tindakan 1, mulai apa saja tindakan itu dirinci dan memang betul-betul merupakan pembaharuan,
ya. Pengamatannya, aspeknya, apa saja yang akan dilakukan di pengamatan, ini segera dirumuskan. Direfleksi juga demikian, sehingga betul bahwa aspek yang dilakukan, penelitian yang dilakukan pada siklus pertama, hasilnya seperti apa. Yang penting itu meningkatkan keterlibatan proses peserta didik, dan hasil tentu proses itu akan betul-betul berbanding lurus ketika peserta didik aktif terlibat, perlahan hasil akan menjadi lebih baik. Begitu juga dilanjutkan di siklus 2. Lakukan tindakan 2, itu mengamati apa yang dilakukan di perencanaan RPP 2, kemudian pengamatan 2, mengamati aspek-aspek penting apa saja, silakan diidentifikasi, sampai ke refleksi. Nah, kemudian karena siklusnya hanya sampai 2, maka di 2 inilah hasil proses dan hasil belajar itu dilaporkan secara lengkap. Karena apa? Bukti lengkapnya tentu ada di jadwal pelaksanaan. Siklus 1 pertemuan 1 dilaksanakan kapan, ya. Siklus 1 pertemuan 2 sampai dengan siklus 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di sela-sela di sini ada penilaian. Ini akan menunjukkan keberhasilan siklus 1 dan juga keberhasilan siklus 2, nanti akan ada penilaian, sehingga pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini betul-betul merupakan prasyarat untuk memenuhi dari penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Nah, jangan lupa di pembahasan harus merujuk pendapat ahli sesuai dengan apa yang menjadi variabel penelitian kita. Nah, tentu bagaimana sekarang bahwa makalah dan baik itu makalah, PTK, PTS yang setelah selesai diseminarkan, jangan lupa untuk diterbitkan di jurnal. Karena poinnya adalah untuk yang akan naik pangkat ke jenjang 4C ke atas, ya, 1 tahun terakhir ini sudah mulai diberlakukan harus PTK-nya diterbitkan, di publikasinya tidak hanya di perpustakaan, tetapi harus wajib diterbitkan di jurnal ilmiah, yang seperti yang saya contohkan di sini adalah Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang, volume 11 nomor 1, Januari sampai Juni 2020, FKIP Universitas Palangkaraya, dengan doi HTTPS ini menunjukkan bahwa artikel yang saya miliki itu ada dan bisa dibuktikan, dicek di doi nomor sekian. Nah, ini adalah contoh pengembangan instrumen telaah RPP dan supervisi akademik yang sudah berhasil diterbitkan di jurnal. Begitu juga di poin berikutnya ada jurnal yang kedua, yaitu ada makalah diterbitkan jurnal saya di Universitas Muhammadiyah, dan ini bisa dijadikan acuan oleh sahabat guru supaya betul-betul membuat penelitian itu penting untuk setelah benar-benar diselesaikan, mulai dari bagian awal, bagian isi, bagian penutup, dan serta lampiran, harus dilengkapi dengan poin pentingnya, diakhiri di daftar pustaka lengkap. Nah, di urutan daftar pustaka, rujukannya kalau dari buku, itu saya menggunakan istilah peta Jukopen, pengarang, tahun, judul, kota, dan penerbit. Di terakhir, setelah selesai membuat makalah, PTK maupun PTS, penting untuk menyusun daftar pustaka atau daftar rujukan yang saya ulang kembali, istilahnya adalah singkatannya menggunakan peta Jukopen, yaitu pengarang, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, kalau buku, maka cetak miringnya, underline-nya adalah judul buku. Tetapi kalau di jurnal, maka cetak miringnya itu adalah jurnal dan volume serta halamannya. Ya, termasuk kalau jurnalnya itu adalah dengan
nama tanpa pengarang. Nah, tentu yang kita cetak miring itu adalah alamat linknya. Nanti akan ada kita berikan contoh di bagian akhir. Nah, tentu semua rujukan yang paling penting ya, semua sumber rujukan yang telah dikutip, baik itu pada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, harus betul-betul dimasukkan di dalam daftar pustaka atau dirujukan. Dan jangan menempatkan nama pengarang yang tidak ada dirujuk di bab 1, 2, 3, dan 4. Nah, tahap berikutnya tentu yang bisa dilakukan itu adalah seperti cara membuat daftar pustaka. Saya kira ini sudah sangat familiar di sahabat guru semua. Ini adalah dari jurnal ya. Maka jurnalnya yang kita cetak miring ya. Ini tentu urut dari A, D, E. Ini tinggal di short di Word, ini sudah sangat mudah. Kemudian juga di beberapa jurnal kalau online, nah ini kalau di jurnal online kita tinggal ngambil kapan kita mengakses, alamat linknya apa. Kalau kebetulan ada nama pengarang silahkan dimasukkan. Kemudian kalau tidak ada nama pengarang tinggal kita masukkan seperti di kutipan ini tadi ya, Education Endowment Foundation 2018 Teaching and Learning Toolkit ini. Nah, ini cukup sahabat muda, guru hebat semua, silahkan di-download. Inilah tadi bagaimana penentu kualitas hasil belajar. Ini saya download dari sini, PDF-nya ada. Dan diaksesnya kapan itu silahkan. Termasuk di terakhir di sini ada judul makalah yang pernah saya buat. Adakah yang salah dengan pembelajaran guru di kelas? Ini kalau mau dikembangkan, ini silahkan dari versinya sahabat guru hebat semua. Sudah pernah diterbitkan di buletin Betang LPMP. Kemudian juga sudahkah pembelajaran guru IPA di kelas memberikan tantangan bagi siswa? Nah, ini adalah dua judul yang makalah sahabat guru hebat bisa kembangkan. Adakah yang salah dengan pembelajaran guru di kelas? Sudahkah pembelajaran guru IPA di kelas memberikan tantangan bagi siswa? Silakan diganti dengan tema yang sesuai. Begitu juga ada judul yang lain. Ini sebetulnya judul yang baru yang sudah ada di jurnal yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tentu sahabat guru hebat melakukan perbaikan atau membuat judul baru, melakukan perbaikan, apakah membuat judul baru? Ini betul-betul harus menjadi acuan, karena ketika membuat judul baru atau mengoptimalkan judul yang sudah ada, ini penting untuk menjadi kekuatan sahabat guru hebat semuanya. Tinggal optimalkan penggunaan Google Scholar. Ya. Lakukan kajian dari literatur yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, kombinasikan dengan apa yang sudah menjadi konsep yang kita miliki, benahi, sehingga dari sini kita akan mendapatkan poin penting, sehingga pesan yang bisa ditampilkan dari makalah maupun penelitian yang kita lakukan betul-betul meningkatkan atau berhasil berdampak kepada peserta didik dan juga kepada kemajuan sekolah. Maka awali dengan memperbaiki abstrak, memperbaiki latar belakang. Kemudian bagaimana di bab 2 variabel yang menjadi fokus itu harus betul-betul dikembangkan, dan juga kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk laporan PTK dan PTS yang disusun itu benar-benar memenuhi aspek pembaharuan. Jangan biasa-biasa saja. Pembelajaran yang telah dilakukan dengan disertai bukti bahwa proses pembelajaran meningkatkan sekaligus juga hasilnya lebih baik, maka ini betul-betul sudah memberikan bukti bahwa guru hebat semua dirinya sudah profesional, berkembang, serta mampu meningkatkan peserta didik dan khususnya memajukan sekolah.
Nah, tentu sebelum makalah dan PTK maupun PTS dikirim sebagai kelengkapan berkas untuk naik pangkat, maka jangan lupa untuk melakukan checklist ya, kesesuaian pada penulisan abstrak. Kesesuaian latar belakang memuat konteks yang dibahas, terkait variabelnya apa, kondisi ideal ya, yang tadi sudah saya sebutkan, undang-undang yang terkait peraturan pemerintah, Permendikbud, silakan dioptimalkan, dikaji, ditelaah, cocok kesesuaiannya mana yang akan diambil. Kondisi nyata, perbedaan antara kondisi ideal dengan kondisi yang sebenarnya di satuan pendidikan ini akan memunculkan, mengidentifikasi kondisi nyata. Sehingga perbedaan inilah yang akan ditemukan sebagai kesenjangan atau gap. Mari dari adanya gap ini, kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh sahabat guru hebat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan potensi peserta didik, memajukan sekolah. Ini yang paling penting. Kesesuaian kajian pustaka, maka Google Scholar menjadi satu jawaban. Snipping Tools membantu untuk mengambil gambar dengan cara sangat mudah, sesuai dengan tentunya variabel yang diteliti. Kesesuaian metodologi, pada rancangan penelitian memuat penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi pada siklus 1 dan siklus 2 sesuai dengan indikator keberhasilan. Ini akan betul-betul memberikan kemudahan bagi sahabat guru hebat di dalam membuat laporan, baik itu makalah maupun PTK dan PTS, serta kesesuaian data hasil di bab 4 untuk PTK dan PTS sesuai dengan siklus yang dikembangkan. Dan jangan lupa di pembahasan harus merujuk pendapat ahli, kemudian kesimpulan harus mengacu pada tujuan yang diajukan. Tentu jangan lupa setelah selesai dijilid, diterbitkan pada perpustakaan, publikasi perpustakaan, atau pada jurnal untuk sahabat guru hebat yang akan maju ke jenjang 4C maupun 4D. Terima kasih sahabat guru hebat semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan pesan saya, mudah-mudahan channel ini betul-betul bisa membantu sahabat guru hebat semuanya. Dan yang belum sempat like dan subscribe, inilah kesempatan sahabat guru hebat untuk memberikan subscribe untuk benar-benar agar channel ini bisa berdampak bagi sahabat guru semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.